Bapak Ibu, saudari, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini mengampuni, yaitu mencipta relasi penuh cinta. Untuk mengawalinya, saya menyampaikan sedikit tentang salah satu tradisi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengenal tradisi yang namanya hukum timbangan atau hukum imbalan. Maksudnya adalah kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka seseorang ini wajib untuk menggantinya sesuai dengan kerugian yang diderita oleh orang lain. Seimbang namanya. Oleh karena itu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti, betul, darah, betul. Jadi kalau ada saudara yang dibunuh oleh orang lain itu wajib membayarnya dengan darah. Nyawa ganti nyawa. Ambil contoh ya. Dan ini memang ada batasannya juga. Artinya singkatnya saya mengatakan begini, bahwa dalam tradisi Yahudi ini pengampunan itu terkait dengan kemampuan untuk dapat membayar. Pengampunan itu diatur dalam perundang-undangan. Diatur dalam pasal-pasal turunan dari hukum Taurat. Jadi ada aturannya. Pengampunan pun itu dipaksa karena harus mengikuti aturan. Contoh begini. Di sini ada di depan saya persis ada Penatua Charles. Penatua Charles ini punya 3 adik ya Pak ya? 2 ya? 3 kan ya? 3 adik. Sebutlah Penatua Charles ini mengalami sebuah tindakan perilaku yang sampai menjadikannya itu tewas. Sebutlah yang membunuh Penatua Charles itu si Suluh. Sebutlah begitu ya. Ini saya menggunakan contoh aja. Si Suluh ini punya abang. Maka ketika telah terjadi pertumpahan darah itu, Penatua Charles tewas oleh tangan saya. Adik-adiknya Penatua Charles itu punya hak untuk menuntut darah kepada siapa? Saya, karena saya pelakunya. Saya harus mati sebagai balasan dari nyawa yang sudah melayang. Abang saya punya hak nggak untuk membalas darah saya kepada adik-adik Pak Charles? Tidak boleh, putus di situ. Karena yang terjadi atas diri saya adalah imbalan atas darah yang tertumpah dari Penatua Charles. Selesai di situ. Ini berlaku turun-temurun selama ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun, Bapak Ibu. Sampai kemudian ada pengajaran yang memperbaharui itu, memberikan pencerahan yang baru. Bagaimana kalau ternyata jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berulang? Kalau tadi itu pembunuhan, lalu ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Berapa kali harus diampuni? Jawaban Petrus itu adalah gambaran umum dari tradisi orang Yahudi. Apa itu? Berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Kenapa angka 7 yang muncul? Apa hitungannya angka 7? Kenapa bukan 2 kali, 3 kali? Ya? Hari. Oke, hari. Tapi di balik angka 7 itu ada nilai kesempurnaan. Karena angka 7 adalah angka ilahi. Itu dalam konsep mereka. Saya pernah ya menyampaikan angka 1 maknanya apa. 1 itu permulaan, awal. 2 itu angka berpasangan. 3 itu angka kegenapan, kesempurnaan. 4 itu angka kematian. Angka 5 itu angka pesta, sukacita. Angka 6 itu angka manusia, kejahatan. Angka 7 itu adalah angka ilahi, ya, sabat, istirahat. Angka 8 itu kematian yang berulang. Angka 9 itu harapan. Balik lagi ke angka 1. Terus, itu maknanya. Dalam tradisi Yahudi itu punya makna, angka-angka itu. Lalu nanti ada kombinasi antara angka-angka. Misalkan angka 6, 6, 6. Nah, itu angka bagian itu.
Berapa kali angka 6-nya itu? 3. Angka 6 menggambarkan tanda manusia, kejahatan. Angka 3 sebagai tanda kesempurnaan. Itu yang dimaksud dengan kejahatan sempurna. Itu maknanya dalam tradisi Yahudi. Nah, angka 7 dipakai karena ini adalah batas ilahi. Mengampuni ya sampai di situ, batas kesabaran ilahi lah, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berapa kali? 70 kali. Mengapa angka itu muncul? Angka 7 kali 7-nya sebenarnya yang lebih terkait dengan tradisi. Karena dari angka 7 kali 7 itu nanti akan lewat 1 tahun lagi yang disebut sebagai tahun Yobel. Masa Yobel yang ke-50. 7 kali 7, 49 kan? Satu lagi, tahun Yobel, pembebasan. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah tanpa batas. Mengampuni itu tanpa batas. Nah, ini yang paling sering diterjemahkan dari angka 70 kali 7. Pengampunan itu tanpa batas. Seterusnya. Tapi juga ini menggambarkan bahwa 70 kali 7 menggambarkan bahwa kita harus memberikan pembebasan. Tahun Yobel itu. Tanggal Yobel itu 50, Yubelium. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran dalam tradisi orang-orang Yahudi soal pengampunan. Tapi hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus bahwa pengampunan itu 70 kali 7 tanpa batas, memberikan pembebasan. Sampai kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaannya di sini, Bapak Ibu. Dari perumpamaan ini kita bisa menangkap sebuah pesan penting sebetulnya. Ada 2 jalinan relasi di dalam perikop, dalam narasi yang disampaikan, di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Relasi pertama adalah relasi antara Tuhan dengan hambanya. Hambanya punya utang, memohon-mohon, ampuni ya Tuhan. Diampuni enggak? Diampuni. Itu relasi yang pertama. Relasi yang kedua, antara hamba itu dengan temannya. Ya, dengan temannya. Temannya ini juga punya utang. Mohon-mohon, diampuni enggak? Tidak. Apa yang terjadi kemudian? Dilaporkanlah itu kepada sang Tuhan. Relasi ini harus sejalan dengan relasi yang ini. Relasi hamba dengan sesama hambanya, dengan temannya, ini harus sinkron dengan relasi hamba ini dengan Tuhan. Kalau tidak sinkron, kau nuntut dia, kenapa aku nggak boleh nuntut kau? Itu yang disampaikan akhir dari narasi ini. Si Tuhan akhirnya menggunakan konsep yang dipakai oleh si hamba ini untuk menghukum hamba ini. Kalau kau tidak mengampuni saudaramu atau mengampuni temanmu itu, kau juga lah sekarang. Diserahkanlah kepada algojo disebutnya begitu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu membuka pandangan baru. Pengampunan itu bukan hanya tentang relasi seseorang dengan korban atau relasi seseorang dengan pelaku, bukan. Tapi ini ada kaitannya dengan Tuhan. Gak semata-mata antara saya dengan Penatua Charles, atau abang saya dengan Penatua Charles, atau abang saya dengan adik-adiknya Penatua Charles, atau saya dengan adiknya Penatua Charles. Bukan itu. Ini umpama tadi ya Pak ya, bukan beneran kan. Nah, Bapak Ibu, relasi ini yang harus disadari. Ketika terjadi proses pengampunan, itu ternyata bukan semata-mata relasi kita dengan orang lain, tetapi ini relasi kita dengan Tuhan. Dan ini pusatnya, fokusnya ada di mana kalau begitu? Titik tentang pengampunan ini sebenarnya ada di mana? Adakah ini berpusat pada orang yang bersalah pada saya? Ini tentang diri saya. Saya kan sudah dirugikan Pak. Saya kan sudah dirugikan Tuhan. Siapa sih dari kita yang tidak pernah dirugikan? Dia kan sudah bersalah Tuhan. Dia kan sudah bersalah Bapak gitu. Ada gak sih yang tidak pernah bersalah? Ada gak sih dari kita yang gak pernah berdosa?
yang nggak pernah melakukan pelanggaran? Ada nggak sih? Sekarang kita lihat, kita semua berdosa, betul ya? Kita semua bersalah, betul ya? Kesalahan itu bisa kepada siapapun, betul nggak? Dengan kesalahan itu, kita sebetulnya dapat sanksi. Harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat, betul nggak? Kalau orang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya, nggak benerin orang gitu kan? Iya kan? Orang itu kan harus bertanggung jawab dengan pelanggarannya, betul nggak? Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab atas pelanggarannya, kira-kira apa yang terjadi? Barbar orang ini. Iya kan? Boleh nggak kalau saya sebut istilahnya itu? Barbar, orang yang suka-suka dia aja. Dan kita butuh pengampunan orang nggak? Butuh? Kecuali kita hidup di hutan lah, kecuali kita hidup di mana lah gitu kan. Kita nggak penting gitu mungkin ya. Oke lah, terhadap manusia saya katakan, atau kita bisa mengatakan, oh gue gak butuh pengampunan lu. Siapa lu gitu kan, bisa. Tapi dalam relasi dengan Tuhan, siapa dari kita yang tidak butuh pengampunan? Angkat tangan. Siapa yang tidak butuh pengampunan dari Tuhan? Angkat tangan. Boleh, silakan. Boleh, angkat tangan silakan yang gak butuh pengampunan dari Tuhan. Ya kalau gitu gak usah bertuhan aja kan. Karena kita nggak butuh pengampunan dari Tuhan, yang nggak perlu bertuhan. Karena kita telah menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan dengan demikian. Kita butuh pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Barbar juga itu namanya. Egois juga itu namanya. Untuk dapat memberikan pengampunan orang, pertama-tama kita juga harus sadar ada relasi kita dengan Tuhan. Kita butuh pengampunan. Setiap orang butuh pengampunan. Tiap orang butuh pengampunan. Kalau kita tidak butuh pengampunan, cuma satu kan konsekuensi dari dosa yang kita lakukan di depan Tuhan. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Hafal nggak ayatnya Bapak Ibu? Maut. Roma 6 ayat 23. Betul nggak? Cek, coba kalau nggak percaya mah. Silakan. Iya kan? Upah dosa adalah itu top. Oke, kau tidak butuh pengampunan Tuhan, selesai. Maut. Itu doang. Kau butuh pengampunan? Iya. Aku butuh pengampunan. Kalau gitu lakukan itu juga ke orang lain. Berikan itu buat orang lain. Jadi titiknya sebetulnya ada diri sendiri. Di titiknya itu ada di diri kita, Bapak Ibu. Kesanggupan kita untuk mengampuni orang lain itu kesanggupan juga untuk menghayati dan memahami bahwa aku ini berdosa, aku ini salah, aku butuh pengampunan. Dan untuk bisa damai sejahtera, aku harus mengampuni diriku sendiri. Pertama-tama di situ harus beres dengan dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak pernah beres dengan dirinya, nggak bisa dia beres sama orang lain, nggak bisa dia mengampuni orang lain. Cuma memang ada satu persoalan Bapak Ibu yang kadang-kadang orang merasa berat. Susah Pak untuk mengampuni itu teh. Susah. Ngangkat galon 2 kiri kanan bisa gitu kan. Galon 19 kilo ya. Kiri kanan berapa? 38 kilo. 8 liter ya. Ya, air 1 liter sama dengan 1 kilo juga. Ya, 1 liter air itu 1 kilogram. Kiri kanan, sanggup. Itu mah kecil lah, tapi untuk ngampuni susah. Apalagi dia tuh udah dosanya, salahnya itu udah berulang-ulang, berkali-kali. Diampuni sekali, besok dilakukan lagi. Terus aja begitu. Nyerah hati Pak. Sakit hati Pak. Susah ngampuni. Apalagi dia mempermalukan aku di depan umum. Ditaruh di mana mukaku gara-gara dia. Susah Pak. Sampai ketemulah di tanah merah gitu kan. Kata orang Batak kan itu, cuma saya nggak nyebut. Gimana sih nyebutnya Pak? Tradisi orang Batak itu. Saya belajar istilah itu tuh dari almarhum Pak Sitanggang. Gimana? Iya, pokoknya sampai ketemu lah nanti di tanah merah gitu kan. Maksudnya artinya sampai mati aja lah gitu kan ya. Kan begitu kan maknanya ya. Susah ngampuni teh. Berat Bapak Ibu. Kata orang itu.
Tapi coba kita perhatikan lagi, sebetulnya apa sih yang membuatnya berat? Coba kita kenali. Apa sih yang membuatnya berat? Paling utama menurut saya, Bapak Ibu boleh tidak setuju, ego, gengsi. Dan di situ ada rasa malu. Ego. Ego kita kadang terlalu besar. Gengsi kita kadang terlalu besar. Ditambah lagi dengan apa? Pikiran. Memang orang itu mah dablek. Udah diampuni sekali, ngulangin lagi. 2 kali diampuni lagi. Dablek banget. Pikiran jahat tentang orang lain. Pikiran buruk tentang orang lain. Pertama-tama dari diri, egonya, ada gengsinya, tapi ada malunya juga. Ketidakmampuan dan ketidakmauan kita untuk mengampuni itu dari situ. Seringkali musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Di situ ada gengsi, ada ego, ada malu, dan seterusnya. Kita belum beres dengan diri sendiri kalau begitu. Belum tuntas. Nah, tentang ini Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata. Saya pernah menyampaikan ini 1 kali di mimbar ini. Ini bukan dari Indonesia, tapi ini dari Rwanda. Peristiwa tahun 94. Ada perang saudara di Rwanda. Suku Tutsi dan suku Hutu. Dan kemudian ada satu keluarga yang dibantai habis, menyisakan hanya 1 orang saja. Namanya Immaculée Ilibagiza. Immaculée Ilibagiza. Seorang perempuan, seorang gadis. Dia melihat pembantaian yang luar biasa. Bapaknya bagaimana itu dibantai. Abangnya juga seperti itu. Di depan matanya. Dia melihat. Di momen yang berbeda-beda. Ibunya diperlakukan bagaimana, abangnya bagaimana, itu di momen yang berbeda. Tapi semua itu di hadapan matanya dia. Ia melarikan diri. Ia berusaha untuk sembunyi. Dan ia bersembunyi di salah satu rumah dari suku yang membantai keluarganya itu. Immaculée ini seorang Katolik. Yang melindungi dia dari suku yang berbeda itu adalah seorang Protestan. Jadi di Rwanda itu boleh dikatakan ada 2 permusuhan jadinya, suku Tutsi dan suku Hutu. Karena mereka masing-masing itu di balik tradisi orang Belgia dengan tradisi orang Prancis. Belgia, Belanda atau Prancis perang. Nah, yang menjadi tempat persembunyian ini adalah suku yang berbeda dan dia seorang pendeta Protestan. Disembunyikan di dalam satu ruangan sangat sempit, toilet. Toilet berapa sih besarnya? Dan di situ ada 13 orang bersembunyi, disembunyikan. 13 orang dengan ukuran yang sangat sempit. Dan di situ ada beberapa perempuan. 13 itu ya salah satunya. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Sembunyi, ada perempuan di situ, tentu harus menjalani masa siklusnya, betul nggak? Kalau sembunyinya 1-2 hari, oke. Mereka bersembunyi selama kurang lebih 90 hari. Ngeri. Immaculée ini ketika dia bersembunyi, berat badannya di atas 50 kilo. Tapi saat dia keluar dari persembunyian, beratnya 21 kilo. Jadi 13 orang ini ada 2 yang kemudian meninggal, tinggal 11 hidup. Beberapa lama nanti ada sekitar 3 atau 4 yang kemudian menyusul meninggal juga. Karena kekurangan gizi, kekurangan apa, karena nggak ada makanan yang bisa mereka konsumsi. Bayangin 90 hari. Immaculée ini salah satu yang survive. Bapak Ibu seandainya berada dalam situasi Immaculée,
Apa yang akan terjadi di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu sekalian? Ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Satu ketika Bapak Ibu bisa mampir ke Gramedia, kalau masih ada ya, kalau nanti juga bisa pesan. Ada bukunya, itu tulisan tangannya, kesaksiannya dia. Sekaligus juga ia menyampaikan kesaksian itu di PBB. Dia bersuara di PBB. Persis seperti yang dilakukan oleh Malala Yousafzai, seorang gadis dari Afghanistan. Dia dapat kesempatan untuk berbicara di forum PBB. Immaculée mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, keluarganya dibantai depan mata, dan dia tahu siapa pembantainya. Karena di depan matanya dia tahu pelakunya. Seandainya Bapak Ibu ada dalam posisi Immaculée, apa yang akan terjadi? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Secara manusiawinya ya, balas dendam Bapak Ibu. Kalaupun gak sampai balas dendamnya, bencinya sampai mati. Paling umum seperti itu. Betul ya? Itu paling umum. Tetapi Immaculée menunjukkan karakter yang berbeda. Ia menunjukkan sikap dan sifat yang berbeda. Ia kemudian dipulihkan. Jadi perang Rwanda itu kan, perang saudara di Rwanda itu berlangsung cukup lama. Ketika perang sudah usai, Immaculée juga kemudian dipulihkan secara fisik. Dan orang-orang pelaku-pelaku itu juga dipenjarakan. Kondisinya sudah mulai fit lagi. Immaculée berencana untuk mencari seseorang yang telah menjadi pelaku pembantaian terhadap bapak, ibu, dan abangnya. Selama berhari-hari, berminggu-minggu dia mencari informasi, mencari data. Si X ini ada di mana? Lalu setelah sekian minggu, ia dapat informasi, oh, si X itu ada di penjara di sana. Dia datangi. Apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ia sudah berjumpa dengan si X ini? Apa yang diucapkannya? Dugaan Bapak Ibu kira-kira apa yang diucapkan? Dia cuma mengatakan kalimat pendek, 3 kata doang. Habis itu pergi. Aku mengampuni engkau. Manusia loh Bapak Ibu. Sampai sekarang beliau masih ada. Immaculée masih hidup sampai sekarang. Dari orang Rwanda. Bisa gak kita seperti itu? Mestinya bisa. Loh, orang biasa seperti Immaculée aja bisa. Kita juga mestinya bisa. Terlalu beratkah buat kita? Mestinya tidak terlalu berat. Apalagi dengan mengaku diri sebagai orang Kristen. Bukankah kita menjiwai doa Bapa kami? Betul gak? Apa yang diucapkan ketika kita berdoa Bapa kami? Berat Tuhan, hapus saja kalimat itu dari doa Bapa kami. Bisa? Bisa gak? Bisa gak kita minta sama Tuhan? Tuhan Yesus ajarinnya ulang lagi dong. Yang bagian itu dihapus aja. Berat Tuhan, berat. Tapi kan udah sekali diajarkan sama Tuhan Yesus ya, sampai mati, sampai kita mati, sampai akhir zaman ya tetap sama. Betul gak? Di diri kita persoalannya. Kelegaan dan kelepasannya itu dari dalam diri, dari hati kita. Pengampunan itu dari dalam diri. Dari kesungguhan hati kita. Pengampunan itu bukan hanya sebatas kata aku mengampuni. Pengampunan itu adalah sebuah tindakan, sikap. Pengampunan itu bukan hanya teori. Dan pengampunan itu bukan karena ada hukumnya, ada aturannya, hukum imbalan itu. Bukan. Tapi itu adalah sikap dan tindakan. Sikap batin kita beriringan dengan tindakan kita. Yang akan rugi itu bukan orang yang tidak kita ampuni. Diri kita Bapak Ibu. Karena ketika kita masih dikuasai kegeraman dan kemarahan dan kita belum melepaskan dengan pengampunan, diri kita yang belum damai sampai mati. Maka untuk memperdamaikan itu diri kita lah yang harus kita bereskan, bukan orang lain.
Dan kalau kita membereskan itu, kita juga sedang membangun relasi yang baik, penuh cinta dengan Tuhan. Mengampuni orang lain adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih belum sanggup mengampuni seseorang, berdoa. Mohon kekuatan Tuhan. Agar kita diberikan hati seluas samudra untuk bisa mengampuni orang. Hari ini, kalau kita masih berpikir tentang seseorang yang telah melakukan sesuatu, dendamku, pikiran jahatku ke orang lain, tunduk di hadapan Tuhan. Minta kekuatan untuk saya dapat datang bersalaman. Ampuni saya dan aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu, aku mengampuni diriku sendiri. Kita saling mengampuni. Itulah relasi penuh cinta kita, Bapak Ibu. Tadi sebelum mulai kebaktian, doa di konsistori, Pak Bro gitu, Pak Bro Ferry bertanya, khotbahnya apa hari ini? Pengampunan, saya bilang. Saya lanjutkan dengan kalimat, hal yang sangat mudah. Betul ya Pak Ferry ya? Pengampunan ini adalah hal yang sangat mudah buat orang Kristen. Ya, pengampunan itu hal yang sangat mudah, karena itu jiwa utama orang Kristen. Dan itu adalah ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus juga. Sangat mudah Bapak Ibu. Yang membuatnya sulit adalah karena kita menjadi pura-pura Kristen. Keras gak sih? Keras. Jangan-jangan selama ini kita cuma pura-pura Kristen, pakai kalung salib gede-gede, pakai stola pula. Jangan-jangan masih di situ Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, berarti mencerminkan nilai-nilai Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan. Dan kalau bercermin dari Immaculée, kita bisa melihat ternyata yang memulihkan hati yang geram, hati yang panas, hati yang penuh kebencian adalah dengan cara pengampunan dan mengampuni. Itu jalannya. Mau damai Bapak Ibu? Mau tentram di hatinya? Mari mulai saling mengampuni. Kuncinya di situ, tentang diri sendiri ternyata, bukan tentang orang lain. Karena orang lain itu di luar kendali kita Bapak Ibu, betul nggak? Kita nggak bisa menjadi tuan dan menjadikan orang lain itu sebagai boneka kita untuk melakukan sesuatu seperti yang aku mau. Nggak bisa. Orang lain tuh punya pemikirannya sendiri, gaya hidupnya sendiri. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan sekarang siapa? Ya diri kita lah. Mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Nah kan, jadi nyanyi kan. Jangan dilanjut ya Bapak Ibu ya, entar pada kabur semua dengar suara saya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita menginginkan hidup yang damai, mari mulai kembangkan jiwa dan hati yang penuh dengan pengampunan. Siapapun. Dengan menghayati juga bahwa diriku juga punya keberdosaan, punya salah, butuh pengampunan. Sama. Apalagi kita butuh pengampunan dari Tuhan. Jangan sampai kita nih menjadi hamba yang tidak tahu diuntung. Sudah diampuni oleh Tuhan, tidak mau mengampuni sesamanya, temannya. Ujung-ujungnya siapa yang akan menderita lagi? Diri sendiri. Oke ya? Hari ini mari kita buka hati kita seluas samudera. Buka pintu pengampunan, buka pintu maaf. Dan kalau masih ada yang mengganjal di hati, mulai hari ini, selagi ada kesempatan, datangi seseorang itu. Ulurkan tangan. Kita saling mengampuni. Kita berdamai saat ini. Karena kita nggak tahu apakah nanti sore masih hidup atau enggak. Betul nggak? Kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak. Selagi ada kesempatan, buka pintu hati selebar-lebarnya. Datang, ulurkan tangan. Bagus-bagus berpelukan. Iya kan? Cibika-cibiki. Oh, penuh dengan sukacita pasti. Betul nggak?
Sukacita. Gereja ini adalah anak-anak Tuhan yang siap mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita. Amin.